Halo, hai guys. Jadi, aku mau pick a card reading lagi nih. Bisa tentang apapun dan khususnya untuk hari ini, tema hari ini adalah apa yang terjadi padaku 100 hari ke depan. Oke? Eh, ini akan mulai berjalan ketika kamu melihat video ini. Dan video ini bersifat timeless, tidak terbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, berarti energi kamu ada di situ. Oke? Nah, sekarang just relax guys, use your intuition, bisa pejamkan mata kalian dan menanyakan tema hari ini di dalam hatimu. Dan biarlah hati dan pikiranmu yang menuntunmu untuk memilih pile 1, pile 2, atau pile 3. Tapi aku perlu warning juga, ini adalah general reading. Dan pastinya aku nggak menjamin ini resonate 100% sama kalian. Tapi aku harap setidaknya ada yang sedikit nyangkut lah energinya sama kamu ya. Dan ada baiknya kita ambil positifnya aja ya guys, buang negatifnya supaya energi kamu yang terserap itu juga bisa jadi positif. Oke? Dan aku juga perlu notif, jangan gunakan readingan tarot ini sebagai keputusan atau hasil kalian, karena hasilnya kita harus serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Karena tarot digunakan hanya untuk media, membantu untuk healing, hiburan, dan sedikit petunjuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk pilih filenya, file 1, 2, atau 3. Kalau kalian kurangan waktu, kalian bisa pause videonya. Oke? Aku akan mulai dari file 1. Kita singkin dulu ya file 2 dan file 3 nya. Oke, file 1. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai. Ya. Mulai fokus guys. Aku akan mengambil energi dari banyak orang. Apa yang akan terjadi pada orang yang memilih file 1 untuk 100 hari ke depan? Apa yang akan terjadi? Aku nggak baca kartu reverse ya teman-teman. Banyakan. Aku bisa ngambil kartu yang jatuh, atau kalau dia nggak mau keluar, aku akan langsung ngambil dari yang sini. Oke? Tapi kalau jatuhnya ya 2 atau 3 oke lah aku pakai itu. Tapi kalau kayak tadi tuh 5, 6 itu aku akan shuffle ulang. Karena itu basah menurut aku. Oke. 1, 2. Kejutan apa yang akan terjadi pada orang 100 hari ke depan nanti? Pada orang yang memilih file nomor 1. Nanti juga kita ngambil dari ini ya, hook card, untuk klarifikasi supaya lebih rinci. Oke? Kartu buatan aku sendiri. Relax guys, berdoa dalam hati, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Supaya energi kalian yang terserap bisa jadi positif juga. Oke? Sekali ya guys. Oke.
Kita lihat apa yang terjadi padamu 100 hari ke depan, kejutan apa saja. Oke, kita melihat Two of Cups, Queen of Cups, Judgment, The Fool, Ace of Wands, Page of Cups. Oke, jadi ini udah jelas banget ya guys, 100 hari ke depan apa yang terjadi sama kamu. Itu yang datang adalah cinta, Two of Cups. Jodoh, soulmate, twin flame. Ya, bisa terjadi 100 hari ke depan, atau mungkin kalian sudah mulai bisa ngerasain energinya dari sekarang. Mungkin kalau kalian bilang, aku udah punya pacar nih, ya mungkin dia akan jadi lebih serius di sini, oke? Ada sesuatu keseriusan yang akan dia rencanakan karena dia sangat mencintai kamu. Di sini dia sangat mencintai kamu, sangat besar cintanya. Aku rasanya dua-duanya dari kalian ini, karena kalian sama-sama mencintai, tidak memandang apapun, selalu mengerti satu sama lain, dan pertanyaan-pertanyaan kalian tidak ada kerahasiaan di antara kalian gitu ya. Jadi hubungan kalian ini sangat bagus sekali ya guys ya, yang akan datang maupun yang sudah datang. Kalau yang belum datang, dia akan segera datang dalam 3 bulan ini. Kalau yang sudah datang, dia akan lebih serius lagi di sini, oke? Akan ada keputusan yang diambil sama dia ataupun kamu, karena bisa vice versa ya. Dan kalian menyetujui itu karena itu mengarah pada hal yang baru, awal mula yang baru untuk hubungan kalian ke arah yang lebih baik. Kan ada sebuah keputusan yang diambil di sini, keputusan yang sangat baik untuk kalian semua. Dia menawarkan keputusan itu dia buat dengan dia sudah pikirkan secara matang, dan dia akan sudah pikirkan dampaknya apa saja yang akan terjadi kalau dia mengambil keputusan itu, oke? Ace of Wands di sini juga ada. Yang perlu kamu tunggu adalah mungkin bersabar, oke? Karena mungkin 100 hari ke depan ini akan terjadi. Tapi aku perlu ingatin lagi ya, ini general reading, oke? Gak akan resonate 100% sama kamu. Tapi kalau aku ditanya kejutan apa yang akan terjadi padamu 100 hari ke depan, ini adalah cinta, oke? Kalau satu, selamat ya. Ya, sepertinya nggak perlu banyak yang aku klarifikasi di sini. Semuanya udah jelas sih. Nah, oke. Coba aku lihat lagi ya. Ada kejutan lain lagi nggak selain cinta? Di sini karena aku lihat full sih cinta. Yang dicinta sih di salah satunya. Ada Two of Cups. Itu udah lebih tinggi ya daripada The Lovers. Kalau kalian sering nonton tarot, lebih tinggi tingkatannya karena ini sudah benar-benar mengarah. Banyak kalau kartu pernikahan juga bisa ini dibilang Two of Cups. Ya, aku yakin kalian masih senyum-senyum sendiri nih kalau dapat Two of Cups yang udah sering nonton tarot. Queen of Cups. Kalau kalian belum dapat pasangan, dia akan segera datang dalam 100 hari ke depan ini. Kalau kalian sudah punya pasangan, dia akan menawarkan hal yang lebih serius sama kamu. Dia sudah pikirkan itu, dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Keputusan yang diambil sudah dia pikirkan secara matang, dan dia akan segera menawarkannya kepada kamu. Oke? Karena dia di sini sangat mencintai kamu juga sangat mencintai dia. Jadi tinggal diseriusin aja deh hubungannya. Oke? Kalau misalkan 100 hari ke depan, ternyata bukan cinta, ini juga bisa kartu persahabatan yang ini ya, yang bagus ya. Two of Cups itu selain cinta, dia juga mitra atau bisnis baru yang membuat kamu bisa keluar dari, mungkin ada masalah, kamu bisa keluar karena ada Two of Cups dan Judgment di sini, oke? Dan itu sangat membuat kamu bahagia, membuat kamu merasa bebas. Ya. Sekarang aku mau lihat ada nggak kejutan lain lagi selain ini. Tapi bagus banget sih kan kartunya. Kiri deh. Selamat ya. Oke. Aku akan ambil 2 kartu lagi untuk mengklarifikasi apakah ada kejutan lain lagi yang akan datang sama kamu. Oke. Ace of Swords. Ace of Cups. Oke.
Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Wands. Oke. Semuanya awal yang mulai yang baru ya. Juga ada the Fool sini. Kamu juga akan mendapatkan berkah. Kamu sudah bisa mulai mengendalikan emosi kamu, pikiran kamu, logika kamu. Di sini kamu sudah mulai seimbang sehingga kamu dalam mengambil keputusan tidak akan terburu-buru atau gegabah. Ace of Cups dan Ace of Swords. Oke, pikiran kamu sudah mulai berjalan lurus, kamu semakin bersikap dewasa. Oke. Sepertinya itu aja sih energi yang aku dapatkan. Dan ini positif banget sih, bagus banget sih untuk 100 hari ke depan. Dan kalian doakan aja ya, semoga ini terjadi sama kalian. Dan ambil positifnya aja teman-teman, aku perlu ingetin. Dan ini general reading, oke? Cinta, awal mulai yang baru, dia sudah pikirkan, perasaan kalian sangat bertumpah ruah. Emosional, stabilitas emosional, logika, kalian sudah jalan. Dan pasangan kalian akan segera menawarkan itu sama kalian. Hubungan yang lebih serius di sini. Oke, sekarang aku akan klarifikasi dari Hope card untuk lebih rinci lagi. Oke, aku akan ambil 5 card dari ini. Selamat ya guys. Aku yakin kalian masih senyum-senyum sendiri ngelihatnya. Oke. Tenang aja kok, ini hubungan yang diberkati karena ada Ace of Cups. Namakan hubungan yang diberkati. Oke. Bisa saja kalian menyelesaikan masalah dengan orang yang mungkin kalian ada masalah. Di sini juga bisa. Karena kalian sudah mulai stabil. Sudah mulai stabil lagi. Dan kalian ingin menciptakan awal mula yang baru dari apapun yang sudah berlalu itu. Kalian ingin melupakannya. Aku lihat kejutannya indah banget ini, sumpah. Tanyaan. Oke. Oh, gue ternyata. Sedikit lagi, ya kan? 100 hari ke depan. Mimpi ini berat, oke. Tadi aku bilang mungkin kalau kalian ada masalah sama seseorang, mungkin akan segera selesai. Di sini pasti ada jalan. Lebih dewasa, bilang kan tadi? Bapak masih ingat? Aku sempat bilang lebih dewasa tadi. I miss you, Cie. Ada yang rindu sama kamu. Oke. Mungkin lewat mimpi nih ya dikasih pesannya. Kalian mungkin sudah ada yang bermimpi atau mungkin sudah melihat siapa orang itu atau lihat mimpi masalah apa yang akan selesai. Waktunya healing. Oke. Kalau kalian ada masalah, kalian perlu healing karena itu sedikit lagi akan selesai masalah itu. Sedikit lagi, walaupun ini berat. Masalah yang kalian hadapi mungkin saat ini berat gitu. Kalian ada konflik sama pasangan kalian mungkin atau sama sekitar. Ini berat, ya. Tapi pasti ada jalan. Tenang aja, pasti ada jalan kok. Dan mungkin beberapa kali dari kalian sudah dikasih kata kuncinya lewat mimpi, aku lihat di sini. Mungkin sudah ada yang bertemu jodohnya lewat mimpi. Ada yang semesta memberikan kalian kata kunci lewat mimpi. Beberapa nggak semua. Oke? Kalian harus bersikap lebih dewasa supaya kalian bisa menyelesaikan ini dan kalian bisa mencapai ini, mendapatkan ini. Dan stabilitas dan emosional logika kalian bisa berjalan lancar. Oke? Ada yang rindu sama kamu. Mungkin kamu lagi nggak ada komunikasi, kamu bingung gitu, tapi tenang aja sih, dia pasti akan menawarkan hubungan yang sangat serius sama kamu ini setelah ini. Oke? Waktunya healing. Mungkin kamu terlalu lelah, ya nggak ada salahnya untuk kita istirahat ya, sedikit menyatu dengan alam, mungkin berjalan-jalan di sekitar rumah gitu ya. Oke, sekian aja dari aku untuk file pertama. Ini sih udah jelas banget ya, cinta. Oke. Thank you untuk waktunya ya. Nih. See you on the next reading ya guys. Untuk file pertama, dadah. Halo untuk file kedua. Halo. Nih, untuk file kedua. Nah, sekarang aku mau pick a card reading nih.
Apa sih yang terjadi sama kamu 100 hari ke depan nanti? Berkah apa sih yang terjadi sama kamu? Kalau tadi pel 1 udah jelas itu cinta ya. Sekarang pel kedua, apa sih yang terjadi? Apakah cinta juga? Atau apa? Atau finansial yang membaik? Atau intuisi yang membaik? Atau doa yang kalian harapkan selama ini tercapai? Oke, sekarang kita lihat. Relax guys, relax ya. Ini cuma fun reading. Ambil positifnya aja, buang negatifnya, oke? Oke, sekarang kita mulai untuk pile kedua. Satu hari ke depan ini bisa kamu rasakan mulai sekarang, atau energi yang lalu ini nggak sengaja juga keambil sama aku. Harap ini bahagia ya energinya, supaya kamu juga ikut senang gitu ya. Tenang guys, relax, fokus ya. Aku berusaha mengambil dari semesta. Aku akan ambil kartu yang jatuh, tapi kalau dia sudah diambil aku akan ambil dari sini. Akan tata dulu kartunya. Oke, kita buka ya. Nine of Pentacles, Six of Cups, Five of Swords, Page of Pentacles, Seven of Cups, Queen of Swords. Oke. Kejutan apa atau apa yang terjadi padamu 100 hari ke depan? Aku melihat kamu di sini banyak pilihan ya teman-teman. Ada Seven of Cups, ada banyak pilihan yang kamu punya. Kamu bingung nih mau ngambil yang mana. Mungkin banyak tawaran kerja atau banyak pekerjaan yang menarik bagi kamu, tapi kan kamu nggak bisa ngambil semuanya tuh. Kamu pasti harus memilih ya kan. Nah, kamu bingung nih di sini kamu memilih yang di mana. Tapi kamu sudah mulai bisa berpikir jernih, berpikir dengan tegas. Kemana kamu mau memilih? Kamu sudah punya arah dan tujuan yang jelas di sini. Walaupun banyak pilihan di sini, tapi kamu sudah memilih. Karena mungkin di masa lalu, kamu teringat masa lalu, mungkin pekerjaan ini berhubungan dengan kamu di masa lalu, hobi kamu di masa lalu di sini yang membuat kamu teringat kembali pada masa kecil kamu atau apapun hobi kamu mulai teringat di sini, makanya kamu sudah bisa memutuskan di sini, oke? Dan itu akan membawa kabar baik untukmu di bagian finansialmu. Knight of Pentacles, oke? Rezeki itu akan mengalir sama kamu. Ada Knight, ada Page of Pentacles ya, karena sebelumnya kamu mungkin banyak masalah di tempat kerja kamu atau yang berhubungan dengan finansial kamu mungkin boros, banyak memakai atau membeli barang yang tidak diperlukan di sini, makanya kamu sekarang bingung gitu ya kan. Padahal di sini kamu masih punya sword, tapi kamu masih menoleh ke belakang ini. Kamu masih menoleh yang jatuh-jatuh di sini. Padahal kamu masih punya di sini, oke? Kamu harus bisa memakai energimu, kamu bisa mengasah bakatmu ya di sini. Itu kejutan yang akan datang. Kamu semakin bisa mengasah bakatmu di sini, dan itu akan menawarkan rezeki untuk kamu, oke? Pentacles. Ya. Karena kamu tahu, kamu punya banyak pilihan. Setelah ini berakhir, kamu punya banyak pilihan. Pilihan itu mengingatkan kamu ketika kamu masa lalu kamu, dan kamu sudah bisa memilih yang mana yang terbaik untuk kamu, oke? Queen of Swords. Finansial, aku lihat di sini ya. Selamat ya guys. Ya, aku rasa itu aja. Oke, aku akan klarifikasi lagi 2 kartu untuk kejutan apa yang akan terjadi pada kamu 100 hari ke depan. Siapa tahu ada energi lain. Finansial di sini. Banyak pilihan, tapi kamu sudah bisa menyeimbangkan karena kamu sudah mulai bisa melupakan ini. Hal yang membuat kamu gagal di masa lalu, dan pilihan itu mengingatkan kamu pada hal yang dulu, memori kamu.
Nah, kamu sudah bisa memilih sehingga kamu bisa mendapatkan ini. Karena kamu bekerja atau melaksanakan itu dengan sepenuh hati kamu, makanya kamu bisa melancarkan ini semua. Ya, bagus ini. Pentacles. Siapa sih yang nggak mau uang zaman sekarang? Butuh banget kan? Nggak mungkin nggak butuh uang. Rezeki yang mengalir. Kita aminkan aja, oke? Jangan diingat-ingat masalah yang sudah berlalu. Kamu masih punya sword, kamu masih punya kekuatan di sini. Kamu bisa kok mengolah ini supaya kamu bisa menjadi lebih maju, guys ya. Berkah apa yang akan kamu dapatkan? Kalau kamu nggak sesuai, kamu masih sekolah gitu, nggak sesuai gitu, coba pilih yang lain, oke? Karena ini adalah general reading, bisa aja intuisimu tuh sedikit salah, oke? Oke. Berkah apa yang akan datang sama kamu lagi? Nine of Cups. Oke. Ada High Priestess. Oke, bagus sekali kartunya ya. Selain finansial yang datang, emosional kamu sudah stabil di sini sehingga kamu bisa menggunakan pentacles yang kamu dapatkan tadi untuk kebutuhan kamu secara bagus. Kamu baik mengelolanya di sini, Nine of Cups, sehingga kamu tinggal menikmati hasilnya aja. Kamu tinggal duduk di sini sudah banyak harta kamu nanti. Kamu sudah bisa mengendalikannya. The High Priestess di sini. Kamu sudah bisa memilih yang mana yang baik untuk kamu. Oke, di sini ada hitam sama putih. Kamu sudah bisa memilih yang mana yang terbaik untuk kamu di sini, dan kamu akhirnya bisa menyeimbangkan dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi seorang bos di sini, aku lihat ya. Oke, kalau mungkin kamu punya usaha, aku cuma karyawan usaha begini. Namanya nasib, kita nggak ada yang tahu ya kan. Bisa aja nanti kamu jadi bosnya di sini. Kamu bisa membangun usaha sendiri, sekecil apapun usahamu, tetap kamu bosnya, oke? Banyak rezeki untuk kamu. Untuk PL2 ini banyak sekali rezekinya. Aku lihat lebih ke arah finansial, stabilan, tegas, makin meningkat. Intuisimu juga semakin meningkat di sini. Oke, kalau kamu bisa menyeimbangkan ini, tirai yang belakang ini, itu akan mengarahkan kamu kebahagiaan kalau udah dibuka. Kalau dia turun, dia akan mengarahkan kamu ke kebahagiaan ini. Oke, sekarang yang perlu kamu lakukan adalah berusaha. Kalau kamu punya pekerjaan, kamu harus lebih giat lagi dalam bekerja. Kalau kamu seorang usahawan sendiri, kamu harus lebih giat untuk mengelola usahamu ya. Kamu juga harus bisa mungkin menciptakan produk-produk baru di sini, karena mungkin banyak pilihan di sini produk-produk baru. Kalau kamu seorang usahawan sendiri, swasta, kalau kamu bekerja ikut orang, kamu harus lebih giat lagi belajar di sini, karena mungkin ada pilihan yang ditawarkan sama kamu, pilihan yang bagus yang bisa membuat keuangan kamu naik, mungkin jabatan kamu naik, bisa juga. Bagus ini, lebih mengarah ke finansial, oke? Sekarang kita akan ngambil ke Hope card. Apa yang terjadi pada orang yang memilih pile 2? Berkah apa yang datang dalam 100 hari ke depan? Berkah apa yang datang dalam 100 hari ke depan? Berkah apa yang datang dalam 100 hari ke depan? Oke, 5 cards. 5 cards please. Oke. Apapun yang kamu dapatkan, selalu syukuri aja ya. Kalau banyak aku nggak akan ambil kartunya guys. Kayak tadi jatuh 2, 3 gitu, aku nggak. Jatuh lebih dari 2 atau 3 aku nggak akan ambil karena nggak sah menurut aku. Oke. Ada gift. Selalu waspada. Lebih banyak istirahat. Relax. Ini nyambung nih. Sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi gift itu akan datang.
berkah ini akan datang. Mungkin tawaran pekerjaan, akhirnya finansial kamu membaik, kamu mulai bisa melupakan hal yang lama, masalah-masalah yang lama, kamu bisa mengendalikan emosi dan kamu bisa mengendalikan stabilitas ekonomi kamu sendiri, kamu mulai hemat, kamu mulai bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri di sini, dan kamu semakin bijaksana di sini. Kamu sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang salah, oke? Itu gift-nya. Sedikit lagi dia akan datang, oke? Kapanpun kamu menonton video ini karena ini bersifat timeless, oke? Saat kamu menonton video ini berarti itu untuk kamu. Kamu juga perlu waspada ya di sini ya. Siapa tahu ada yang ingin memanfaatkanmu lagi di sini. Harus berhati-hati. Waspada, oke? Jangan terlalu terlena, terbuai akan pujian orang, ya. Kamu harus bisa waspada. Siapa tahu orang itu mengambil keuntungan dari kamu, ya kan? Kita nggak tahu namanya orang. Ya, selalu waspada di sini. Lebih banyak istirahat. Kamu sekarang lebih perlu banyak istirahat, kumpulkan energi untuk melanjutkan pekerjaan kamu supaya kamu bisa lebih fit, oke? Gift-nya. Dah, sekian aja sih dari aku, rasanya itu aja cukup sih. Udah jelas banget ini. Oke? Ya. Thank you ya untuk perhatiannya dan see you on the next reading. Bye. Sekarang kita lanjut ke pile 3. Halo, hai, pile 3. Halo, apa kabarnya? Nah, sekarang kita akan pick a card reading ya. Berkah apa yang terjadi sama aku 100 hari ke depan? Oke, berkah apa sih yang akan datang sama kamu 100 hari ke depan? Kalau tadi pile pertama tentang cinta, jodoh, pile kedua finansial, pile ketiga apa nih? Sekarang kita lihat ya, mungkin kombinasi keduanya atau apa? Oke, kita lihat. Berkah apa yang terjadi pada orang yang memilih pile ketiga dalam 100 hari ke depan. Just relax guys, fokus, ambil positifnya, buang negatifnya. Kita fun reading di sini. Berdoa aja ya supaya hasilnya selalu baik untuk diri kamu. Nggak untuk 100 hari ini aja, tapi untuk seterusnya, oke? Mungkin aku nggak sengaja juga ngambil energi kamu yang dari lalu ke bawah ke sini, karena ini aku ngambilnya dari banyak orang. Jadi mungkin aja energi yang lalu ke bawah, atau mungkin kalau kamu lagi duduk banyak orang di sana, mungkin aku menarik energi orang-orang yang ada di sebelah kamu juga bisa. Kita ambil satu kartu lagi ya. Kalau dia susah jatuhnya, aku akan langsung ambil dari sini ya guys. Oke. Buka ya kartunya. Nggak kelihatan yang paling bawah. Ada Knight of Wands, The Chariot, bergerak maju semua ya. Page of Cups, ada yang menawarkan. Two of Swords, The High Priestess, Two of Cups. Oke. Berkah apakah yang datang sama kamu 100 hari ke depan ini? Sini aku satu-satu klarifikasi dulu ya, supaya jelas gitu. Supaya aku bisa narik kesimpulannya. Ada yang bergerak maju secara cepat di sini. Sudah ada yang siap maju dan bergerak sangat cepat. Knight of Wands di sini untuk menawarkan sesuatu sama kamu, dan Page of Cups juga. Nah, Page of Cups ini dia akan menawarkan sesuatu sama kamu, dan Knight of Wands dia yang akan membawakannya. Ini berita dan akan segera dibawakan. Dia sudah siap di sini dan akan segera dibawa berita itu. Berita itu tentang apa? Tentang ini.
Ini tentang jodoh sih juga, tentang cinta sih juga pel 3 ini. Tentang cinta di sini. Karena apa? Karena orang yang kamu pikirkan atau mungkin sedang sama kamu saat ini atau belum, dia sudah mulai bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya, dan itu adalah kamu. Ya mungkin sebelumnya orang itu pernah buat kamu sakit hati, atau masa lalu kamu ini buat kamu sangat sakit hati. Di sini sampai hati seperti tertusuk-tusuk gitu ya kan. Nah tapi di sini ada yang akan menawarkan, segera menawarkan. Sudah menyiapkan berita di sini, sudah siap untuk menawarkan dan akan segera menawarkannya dalam 100 hari ke depan ini. Nah itu tergantung kamu sih, kamu yang punya keputusan nanti kamu mau terima apa enggak. Yang pasti ini sih seperti ini ya, baru tawaran gitu ya. Mungkin aku lebih lihat energinya ke tawaran sih, baru akan ada yang menawarkan cinta sih aku lihatnya di sini. Sedikit sih yang udah berpasangan gitu. Kalau yang udah berpasangan sih akan lebih bagus sih, ini hubungannya akan lebih maju gitu. Akan lebih maju di sini aku lihat ya, walaupun sebelumnya sudah banyak sakit di sini. Aku kan bilang ini energinya mungkin dari yang lalu keambil. Aku kan tidak tahu karena ini general reading ya. Energi kamu yang lalu ini keambil. Kamu sama sakit hati di sini. Tapi tenang aja, semuanya itu akan kembali normal seperti pada umumnya. Karena di sini ada High Priestess yang sangat kuat juga energinya, dan 12 Cups ya. 12 Cups ini tuh kalau kamu belum datang, orang itu belum datang. Kalau dia datang ini akan menjadi hubungan yang diberkati, karena dia tulus. Ada Page of Cups dan Knight of Wands, the Chariot. Orangnya juga ini sangat responsif sama kamu. Apapun yang kamu minta atau apapun kebutuhan kamu, dia pasti tahu dan akan segera memenuhinya. Itu sih kejutannya, kamu dapatkan orang yang baik dan sesuai dengan yang kamu mau gitu di sini ya. Mirip-mirip sih sama pel pertama nih, tentang cinta juga. Semangat ya. Aku tahu kalian pasti senang baca ini, dengerin ini, karena ini tentang cinta ya kan. Page of Cups, Chariot. Kalau mungkin kalian merasa aku belum punya pacar kak, masih lama begini ya, mungkin itu bukan tentang cinta, atau ini bukan tentang pel kalian. Kalau mungkin kalian belum punya pasangan, itu akan segera datang. Tapi kalau kalian sudah punya, itu akan bergerak maju. Pasangannya itu, hubungannya itu akan segera maju ke arah yang lebih baik di sini ya. Kamu harus bisa melupakan ini. Oke, Three of Swords. Kamu harus bisa lupa di sini ya. Bagus sekali nih. Semuanya bagus-bagus ya. Congratulations ya untuk spell 1, 2, dan 3. Bagus banget ini. Ada yang menawarkan, dia sudah siap dan dia akan maju. Kamu harus melupakan ini, Three of Swords, dan kamu harus bijaksana untuk bisa tegar melupakan ini ya, karena dia akan segera datang. Oke, Two of Cups. Kalau datang sih dia pasti akan menetap sih dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin bisa sampai ke jenjang pernikahan di sini, karena juga merupakan kartu pernikahan diberkati. Oke. Sini mungkin bergerak majunya akan ada lamaran atau tawaran pernikahan atau persahabatan yang lebih erat juga bisa sih di sini. Two of Cups, mitra yang baik yang kamu butuhkan saat ini untuk membantumu ya kan, untuk membantumu dalam memenuhi kebutuhanmu di sini. Oke. Sekarang coba aku akan klarifikasi ya, siapa tahu ada energi lain yang berkat untuk kamu untuk 100 hari ke depan ini. Oke. Aku akan ambil 2 kartu. So sweet banget sih. Aku ambil 2 kartu ya. Banyak kan? Aku butuh lagi 1. Kamu harus bisa melepaskan semuanya ya. Kalau nggak melepaskan ini nggak akan datang nanti. Oke, kamu harus bisa melupakan ini ya. Kayaknya ini sih yang buat kamu sangat terpukul ya di sini ya. Mungkin kamu udah nggak percaya sama yang namanya cinta. Bisa juga. Kamu harus percaya di sini karena lihat ada orang yang menawarkan cups-nya untuk kamu, perasaannya sama kamu, tapi kamu nggak mau lihat di sini. Kamu nggak mau, kamu menutup mata, kamu cuma melihat yang sudah terjadi di sini yang membuat kamu sakit hati. Kamu nggak mau untuk membuka lagi wawasan. Mungkin kamu harus lebih banyak berjalan-jalan ya supaya kamu bisa bertemu dengan orang ini. Ya,
kamu terus diam di sini sampai orangnya menawarkan, kamu nggak mau nolak, nanti kalau dia pergi nanti kamu deh yang menyesal ya kan. Tuh, kamu masih memagari dirimu sendiri. Jangan, oke? Kamu harus segera keluar dari ini supaya ini tuh bisa jalan. Energi ini bisa jalan sama kamu. Kalau ini kamu sudah bisa melupakan ini akan cepat jalannya nanti. Kamu akan merasakan itu dalam 100 hari nanti. Kalau pertama kamu harus melepaskan ini dulu. Oke? Mungkin mantan kamu yang pernah nyakitin kamu atau siapapun sehingga kamu takut gitu untuk memulai lagi. Kamu memagari dirimu sendiri akhirnya, nggak membiarkan orang lain masuk. Padahal yang ingin masuk ini adalah orang yang tulus sama kamu, ingin menawarkan perasaan yang tulus sama kamu, tapi kamu malah nolak nanti. Oke? Kamu harus berhati-hati sama itu ya. Hati-hati. Itu aja sih pesannya dari aku. Ya, sekarang aku coba ambil dari hope card ya, klarifikasi supaya lebih jelas lagi ya. Berkah apa yang datang, apa yang terjadi pada orang yang memilih pile nomor 3. Aku akan ambil 5 cards dari hope card. Ya, tapi kamu sudah mulai bijaksana sih di sini. Untungnya ada kartu High Priestess. Kamu sudah mulai bisa melihat mana yang baik yang benar. Kamu sudah bisa mulai meninggalkan apapun yang sudah terjadi. Lupakan, jangan dibawa terus. Nanti kalau dibawa terus ini nggak bisa jalan jadinya. Seharusnya bisa, malah tertutup nanti gara-gara kamu nggak mau melupakan yang lalu. Kamu masih menganggap semua yang lalu-lalu itu akan terjadi sama kamu terus gitu. Nanti yang ada jadinya kamu jadinya karmik jadinya nanti. Yang datang malah karmik ini relationship, bukan soulmate atau twin flame. Jadi kalau kalian bingung apa sih karmik itu, mungkin kalau kalian bicara reinkarnasi itu mungkin kalian ada perjanjian dengan orang itu di masa lalu, karmik. Nah, jadinya kalian harus menyelesaikan itu dulu sekarang. Nah, ini kalau udah selesai, dia akan pergi lagi gitu. Makanya kalau kalian nggak mau, kalian harus bisa melupakan ini semua. Kalian harus bisa membuka supaya yang datang itu soulmate atau twin flame kalian, oke? Iya, harus melupakan ya. Ada 5. Hanya perlu bersabar ya. Perlu bersabar. Lupakan semua. I'm here. Jangan lupakan sekitarmu. Kamu gara-gara kamu ini kamu nggak mau lihat sekelilingmu di sini ya kan? Jangan lupakan sekitarmu. Kamu nggak mau lihat sekelilingmu di sini. Kamu hanya fokus pada cups-cups yang ada di sini yang sudah berlalu di sini. Tapi orang yang di sini yang tulus kamu nggak bisa lihat jadinya ya. Jangan dengarkan orang lain. Stay fokus. Mungkin banyak yang membuat kamu sakit hati gara-gara omongan orang ya. Omongan orang tentang pasangan kamu atau tentang kamu sendiri yang buat kamu akhirnya insecure, malu, nggak mau, merasa nggak pede gitu. Jangan ya, waktunya healing ya. Untuk sementara ini kamu perlu healing ya kan, perlu healing dan perlu bersabar supaya masalah ini kamu mulai bisa membuka wounds yang sudah kamu bangun sedemikian rupa sehingga orang nggak bisa masuk ke dalamnya ini ya. Kamu sangat terbebani di sini, sehingga kamu menjadi buta ya. Kamu nggak bisa melihat orang yang tulus, mana yang cuma tipu muslihat, kamu nggak bisa, oke? Kamu perlu healing supaya kamu bisa, supaya kamu lebih bisa melihat orang mana yang benar-benar ada saat kamu butuh dan tidak, oke? Jangan dengarkan orang lain. Kadang omongan orang lain itu menjatuhkan kamu. Di sini aku lihat, sehingga membuat kamu sangat sakit hati ya. Nggak membuat kamu banyak konflik dengan dirimu sendiri, dengan batinmu sendiri, dengan hatimu sendiri ya. Dia tetap di sini. Orang yang kamu pikirkan atau orang yang akan datang sama kamu tetap kok sama kamu. Tenang aja, dia akan segera datang, cuma saat waktu yang tepat, oke? Aku berharap 100 hari ke depan ini ya. Jangan lupakan sekitarmu. Gara-gara kamu sakit hati begini-begini, kamu nggak mau melihat sekitarmu, kamu nggak mau melihat keluar, kamu gelap mata jadinya. Kamu mungkin membenci banyak orang, kamu membenci orang-orang sekitarmu, jangan ya, bahaya untuk kamu karena itu nggak baik untuk kamu. Itu menghalangi energi yang akan bergerak maju sama kamu nantinya, oke? Waktunya healing dan kamu bersabar, oke? Sekian ya readingan dari aku, semoga kamu senyum-senyum sendiri bacanya ya, oke? Terima kasih ya untuk waktunya. See you on the next reading, bye.